Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Pakai itu kan? Bentar, ada batak ya? Ada gitu. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kehidupan ini, kenikmatan sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim pada ini. Salawat serta selawat tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, para sahabat dan semoga pada kita sekali insyaallah akan mengarahkan rahmat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ketua DKM Jalan Orang Hidayat, kepada penasihat Bapak Ustaz saya, Ustaz Indar, yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan kajian rutin dengan materi dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kedua. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan teladan kehidupan kita kesehariannya mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengawali kajian ta'lim pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada beliau Ustaz Indar untuk menyampaikan materi pada hari ini. Pada beliau pada sampaikan. Masih Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insyaallah diikuti dengan kajian rutin. Mudah-mudahan segala tapak langkah yang kita ayunkan menuju masjid yang mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita dan juga akan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sampaikan, kita sanjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan mudah-mudahan dengan kita semakin banyak mempelajari sunnah-sunnah beliau,
kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan umat Muhammad yang kelak mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan tentang pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemarin bulan lalu masih mukadimah, yaitu dari pengarang kitab ini, yaitu Abu Isa Al-Tirmidzi. Kemudian juga dilanjutkan kemarin dengan pembahasan tentang fisik Rasulullah SAW. Untuk pagi hari ini insyaallah masih akan melanjutkan, karena di bab fisik Rasulullah SAW ini banyak sekali hadis yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Dari 15 hadis, kemarin baru sampai hadis ke-7 kalau tidak salah. Insyaallah kita masih akan lanjutkan lagi. Sebelumnya, untuk meraih keberkahan dalam kajian kita ini, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama kepada guru kami, yaitu Al-Habib Muhammad Amri Azmatkan beserta guru beliau Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Maki, dan juga kepada guru-guru beliau, dan juga kepada pengarang kitab ini, yaitu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari hari ini akan tersambung pada beliau-beliau. Ala hadihi wa liqanatin salam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, masih melanjutkan tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita sudah pelajari adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya kita kemarin sudah pelajari bersama, yaitu ikal, tidak lurus dan juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ini juga ada hadis tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Ini kemarin kita juga sudah dibahas juga, bahwa para sahabat itu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa, sampai-sampai bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan rebutan. Bahkan air riaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan rebutan oleh para sahabat untuk diusapkan ke badan para sahabat. Bahkan setelah beliau di darah yang darah bekam beliau itu yang disuruh oleh beliau, jelas-jelas disuruh oleh beliau untuk dibuang, tapi tidak dibuang oleh para sahabat. Itu saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini penghormatannya memang sangat luar biasa oleh para sahabat, sampai-sampai kalau bertemu juga tidak berani bertatap muka, berpandang-pandangan begitu lama, hanya memandang sebentar karena keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ini ada yang mengartikan juga bahwa fisik Rasulullah, muka Rasulullah SAW itu tidak lonjong, tapi juga tidak terlalu bulat, tapi tidak lonjong ya di sini. Karena nanti ada hadisnya juga, bukan seperti pedang, maksudnya tidak panjang, tapi lebih bulat, lebih ke bulan purnama. Maka ada salawat juga yang anta samsun anta badrun, itu mengambil dari sini juga mungkin. Fisik Rasulullah SAW selain seperti bulan purnama yang bulat, tapi juga wajah beliau yang sangat terang, bahwa bahkan ketika disandingkan antara wajah Rasulullah SAW dengan sinar matahari dan sinar rembulan, maka anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Tidak ada, Rasulullah SAW tidak mempunyai bayangan, karena
sinar yang beliau dapatkan lebih terang dibandingkan dari sinar matahari dan juga sinar rembulan. Kemudian ia lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang-orang yang jangkung. Artinya beliau itu ketika diriwayatkan ketika beliau berjalan dengan orang-orang yang pendek itu beliau lebih tinggi, tapi ketika beliau berjalan dengan orang-orang yang lebih tinggi itu beliau tidak pernah terlihat pendek. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepalanya besar, rambutnya agak ikal, belah tengah. Ini cara Rasulullah, nanti juga ada ciri fisik rambut Rasulullah dan juga cara menyisir dan lain sebagainya juga dibahas nanti. Rambutnya agak ikal, di belah tengah. Ini salah satu cara Rasulullah untuk menyisir rambut beliau. Maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya, dan apabila beliau menggerakkan kulit wajah, rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Ini salah satu riwayat, tapi di riwayat lain juga lebih panjang dari ini. Kemudian kulit wajah putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Kadang ada yang namanya alis lebat sampai ketemu gitu ya, sampai di tengah-tengah itu ada bulunya. Tapi beliau ini lebat tapi tidak sampai alisnya sampai bertemu. Kemudian hidungnya panjang dan melengkung di bagian tengahnya, bercahaya sehingga orang tidak memperhatikan akan mengira hidungnya itu bengkok. Jadi saking cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar dan giginya berjarak. Terdapat bulu dada yang halus, lehernya seperti batang perak murni, indah, tubuhnya proporsional, gemuk ideal. Perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang sendinya besar, dadanya bidang dan lain sebagainya. Ini ciri fisik Rasulullah SAW dalam satu riwayat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, Hanad bin As'ari bercerita kepada kami, Abthar bin Al-Qasim bercerita kepada kami dari Ash'ad, yakni Ibnu Siwar, dari Abu Ishaq, dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Ini yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa sinar Rasulullah SAW, cahaya yang berada dari Rasulullah SAW dilihat lebih indah dari indahnya cahaya rembulan. Kemudian di hadis yang lain, seseorang bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan atau bulat. Ini ada yang mengartikan bahwa seperti pedang itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lonjong, tidak bulat. Tapi ada yang mengartikan juga bahwa pedang itu biasa berkilat ya. Kalau dikena sinar matahari itu, kena sinar itu pedang itu berkilat, maka Rasulullah SAW seperti itu. Tetapi untuk fisiknya Rasulullah SAW adalah seperti rembulan, yaitu bulat. Kemudian dari hadis riwayat yang lain, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan ia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Jadi sahabat Urwah bin Mas'ud ini, fisik beliau, muka beliau adalah yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengan di antaranya yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian ini. Maksudnya Rasulullah itu menunjukkan dirinya, di aku ini yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Sampai kalau kita ingat di cerita Isra dan Mi'raj, bahwa beliau Rasulullah SAW di langit
5 atau 6 kalau tidak salah itu ya, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu wahai Jibril? Dan Jibril, mukanya sangat mirip denganku. Maka Jibril itu menjawab, beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini juga di hadis ini disebutkan bahwa orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sahabatmu ini. Beliau itu memposisikan dirinya, bukan beliau bilang Nabi, ya nabimu ini, tidak. Beliau bilang ya rasulmu ini, tidak. Tapi Rasulullah SAW memposisikan beliau sebagai sahabat dia, sahabatmu ini yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian aku juga melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah al-Qalbi. Dihyah al-Qalbi ini yang membawa surat dari Rasulullah SAW kepada Heraklius, atau ada yang menafsirkannya juga Herakl, atau ada yang menafsirkannya juga siapa yang di film itu bagus, Hercules. Nah, Hercules ada yang menafsirkan Hercules bahwa Dihyah al-Qalbi ini karena Rasulullah SAW itu kalau mengirim sahabat untuk dikirim sebagai utusan itu biasanya beliau memilih yang memang mukanya, face-nya bagus gitu, jadi yang ganteng gitu. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Dihyah al-Qalbi ini ketika lewat di Madinah itu para perempuan sampai keluar rumah untuk melihat Dihyah al-Qalbi, saking gantengnya fisiknya Dihyah al-Qalbi ini. Kemudian diriwayatkan juga Dihyah al-Qalbi ini ketika salah satu perang yang dimenangkan Rasulullah SAW, ada salah satu petinggi dari Yahudi yang kemudian ingin dinikahi oleh Dihyah al-Qalbi, yaitu Sofiyah kalau nggak salah, Sayyidah Sofiyah. Awalnya beliau ingin karena ditawan dan ingin diambil istri oleh Dihyah al-Qalbi, tapi karena Dihyah al-Qalbi ini tahu bahwa Sayyidah Sofiyah ini adalah anak dari petinggi salah satu suku, maka beliau tidak jadi. Maka beliau memberikan Sofiyah ini untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini adalah Dihyah al-Qalbi yang disebutkan oleh Nabi SAW sangat mirip dengan Jibril. Dalam riwayat lain juga Aisyah, istri beliau Aisyah itu melihat Rasulullah SAW berbicara dengan Dihyah al-Qalbi. Kemudian beliau bertanya, kurang lebih artinya begitu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kau bicarakan dengan Dihyah al-Qalbi tadi? Tapi ternyata Rasulullah SAW berbicara bahwa tadi bukan Dihyah al-Qalbi, tadi itu Jibril alaihissalam yang berbicara denganku. Karena kemiripan ini, dan juga ada yang menyampaikan juga bahwa malaikat Jibril menyerupai Dihyah al-Qalbi karena kemiripan dengan Dihyah al-Qalbi. Ini Rasulullah SAW juga pelajaran yang kita ambil dari sini, Rasulullah SAW juga menceritakan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat. Maka sunnah bagi kita juga untuk menceritakan, apalagi yang misalnya ada tetangga kita yang meninggal, tidak boleh itu diomongin, wah ini gini, apalagi kejelekan, itu tidak boleh sama sekali. Apalagi ya kita juga sudah pelajari bersama ketika memandikan si jenazah, tidak boleh sama sekali berbicara, tidak boleh misalnya ada kotoran yang sampai keluar terus kita bicarakan kepada yang lain, kita ceritakan, oh kemarin pas saya mandi ini gini, itu diharam, tidak boleh sama sekali. Dan juga kemarin kita sudah pelajari bersama sampai disunahkan untuk membakar bukhur ya, agar pewangian yang keluar ketika ada kotoran yang keluar dari si jenazah itu tidak sampai tercium kemana-mana. Yang tercium adalah bau wangian itu. Kemudian ini juga pelajaran kita petik dari sini adalah menceritakan, apalagi yang tadi saya sampaikan, ketika ada tetangga kita atau saudara kita meninggal, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan dari si mayit tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Abdullah bin
Abdurrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Munziri Al-Hazimi memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri memberitakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim putra saudaraku Musa bin Uqbah bercerita kepadaku dari Musa bin Uqbah dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada celah antara gigi-gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi seri beliau. Jadi gigi-gigi beliau itu ada celah di antara gigi satu dengan gigi yang lainnya, sehingga mengeluarkan cahaya ketika Rasulullah SAW sedang berbicara. Ini mengenai fisik Rasulullah SAW. Kemudian bab selanjutnya adalah bab tanda kenabian atau khatamun nubuwah. Ada 8 hadis di sini. Yang pertama adalah Abu Raja Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Al-Ja'du bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah SAW bersamaku. Jadi Sa'ib bin Yazid ini menghadap Rasulullah SAW bersama dengan bibinya. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini, yaitu As-Sa'id bin Yazid, sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku semoga mendapat keberkahan. Ini yang pertama dilakukan Rasulullah SAW adalah mengusap kepala dari Sa'id bin Yazid. Diriwayatkan dalam kitab lain sampai Sa'id bin Yazid ini meninggal kurang lebih umur beliau itu sampai 94 tahunan. Sampai umur 94 tahunan ini bekas rambut yang diusap oleh Rasulullah SAW itu tidak muncul uban, sampai tidak ada keluar uban. Di sisi lainnya keluar uban, tapi di sisi yang diusap oleh Rasulullah SAW ketika beliau sakit itu sampai menua, tidak tumbuh uban. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau mendoakan untuk mendapatkan keberkahan. Maka sampai di akhir usia beliau, sampai umur 94 tahunan itu, beliau pandangannya masih bagus dan juga pendengarannya masih bagus. Ini karena keberkahan yang berkat doa Rasulullah SAW. Kemudian setelah ia berwudu, setelah itu Rasulullah SAW berwudu, lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Ini yang kemarin dibahas juga bahwa para sahabat mengambil keberkahan dari apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ini dalam hadis ini adalah As-Sa'id bin Yazid. Beliau setelah yang pertama tadi diusap, kemudian didoakan, yang terakhir adalah beliau meminum dari sisa wudu Rasulullah SAW. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, maka aku melihat ada sebuah hataman atau tanda kenabian di antara kedua belikat beliau seperti telur burung merpati. Ini besarnya kurang lebih seperti telur burung merpati, ada di antara belikat beliau, di sisi belakang beliau. Ini adalah yang pertama. Dalam riwayat yang lain, ya, Sa'id bin Yazid ini adalah ketika itu sakit di kakinya, beliau tidak bisa berjalan. Maka setelah ini, setelah beliau minum bekas dari air wudu Rasulullah SAW, beliau langsung bisa berjalan. Maka di sini juga kalau kita terkadang minta obat, minta dibacakan doa kepada orang-orang soleh, kepada para habaib, para guru-guru, ini juga mengambil contoh dari sini bahwa dulu para sahabat ketika sakit itu menghadap Rasulullah SAW untuk minta didoakan. Maka sampai sekarang pun masih banyak juga yang meminta didoakan oleh para orang-orang saleh karena mengambil contoh dari ini. Dan juga banyak yang kadang meminum dari bekas minum dari orang-orang saleh ini juga mengambil dari sini karena keberkahan dari orang-orang saleh itu
sang rual basa, dan kita bertabaruk dengan itu. Kita mengharapkan berkah dari bekas minum orang-orang soleh tersebut. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan khatam atau tanda kenabian. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Ini juga sama kurang lebih hadisnya dengan yang tadi, bahwa tanda kenabian adalah seperti sebesar telur burung merpati. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Rumaisah, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja aku mau mencium tangan kenabian yang terletak di antara kedua. Seandainya saja aku mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Jarak beliau bersabda denganku kepada Sa'ad bin Mu'adz pada hari kematiannya, Asy-Sya'ri Ar-Rahman, bergoncang karena kematiannya. Ini apa artinya? Ini beliau ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau bisa dengan jelas melihat, dan bahkan beliau ketika jika beliau ingin menciumnya, beliau bisa mencium tanda kenabian ini, bahwa memang beliau juga melihat tanda kenabian yang ada di Rasulullah SAW. Kemudian yang hadis selanjutnya adalah Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi, Ali bin Hujr, dan banyak yang lain berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maufa Ghufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar, dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam atau tanda kenabian, yaitu khatam atau tanda dari para nabi. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah Abu Zaid Amr bin Ahtab Al-Ansari bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Ini ada yang menafsirkan bahwa beliau juga minta dipijit waktu itu kepada Abu Zaid. Mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau, seketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Ilba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Jadi, tapi beda dengan apa namanya? Saya juga ada nih, tapi di depan nih. Ini bukan tanda kenabian ya. Saya ada di depan ini. Kalau kata orang ini, wallahu alam, biasa orangnya beruntung kalau punya gini. Ini saya juga ada tanda, tapi bukan tanda kenabian ya. Ada seperti gumpalan rambut gitu, Pak. Amin ya Allah. Baik, yang selanjutnya adalah Abu Ammar Al-Husain bin Harith Al-Khuzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah SAW baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan bawa baki berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat anda. Ini yang saya ceritakan kemarin, bahwa Salman Al-Farisi itu mengetes apakah Nabi Muhammad SAW itu juga seorang nabi. Dan juga jadi banyak ya yang mengetes termasuk wanita Yahudi yang menyebabkan Rasulullah SAW itu salah satu sebab Rasulullah SAW itu meninggal karena diracun. Itu juga kata wanita itu adalah, saya mau ngetes apakah benar itu Rasul. Kalau Rasul pasti tahu bahwa daging yang saya hidangkan itu di situnya ada racun. Maka ketika Rasulullah SAW baru ingin memakannya,
malaikat Jibril datang dan melarang Rasulullah SAW untuk memakannya. Tapi ada salah satu sahabat yang sudah terlanjur memakan daging yang dihidangkan dan beliau meninggal setelahnya. Maka ini juga Salman Al-Farisi, karena yang saya ceritakan pertemuan yang lalu adalah beliau penasaran dengan beliau ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau mendapat cerita bahwa Nabi itu tidak menerima sedekah, tapi Nabi itu menerima hadiah. Dari hadis ini beliau ingin mengetes apakah Rasulullah itu, apakah Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi. Maka beliau membawakan kurma dan menyampaikan bahwa ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat engkau. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini, sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Ini kemudian Salman pun membawanya. Ini cara tes pertama sudah lulus, oh benar ternyata beliau Nabi. Kemudian keesokan harinya beliau datang kembali dengan membawa kurma yang sama seraya meletakkan di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Rasulullah bertanya kepada Salman. Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk engkau. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Ini artinya beliau tidak menolak hadiah itu. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW, maka ia pun beriman kepada beliau. Ini yang saya ceritakan kemarin, bahwa saat itu juga pernah sampai Salman Al-Farisi itu berkeliling-keliling karena penasaran melihat tanda kenabian ini, sampai diperlihatkan oleh Rasulullah SAW tanda kenabian itu. Karena beliau tahu Salman ini pengen lihat tanda kenabian, maka ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada Salman Al-Farisi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga beberapa dirham untuk ditanami dengan pohon kurma, dan tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Ini kemudian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan sepotong pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, salah yang menanamnya. Seketika itu beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali, maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Ini salah satu kelebihan dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang lain kurang lebih sama, adalah isinya adalah bahwa memang benar para sahabat itu melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab tentang rambut Rasulullah SAW. Ini saking mulianya beliau sampai-sampai rambutnya pun dibahas dalam kitab. Rambut beliau pun sampai sekarang juga ada di museum di Turki, ada yang masih menyimpan rambut Rasulullah SAW. Karena saking mulianya Rasulullah SAW, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak sekali para sahabat yang meriwayatkannya. Bab mengenai rambut Rasulullah SAW. Ali bin Hujar bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW, rambut Rasulullah SAW mencapai pertengahan kedua telinganya. Ini salah satu riwayat. Kemudian di riwayat yang lain, Hanad bin Asy'ari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zanad bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, beliau berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW. Maka ini sunnah juga, mandi suami dengan istri ini sunnah, mandi bareng-bareng. Ini karena dulu Rasulullah juga pernah mandi bersama Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di pundak dan tidak sampai di bawah daun telinga. Ini salah satu riwayat adalah rambut Rasulullah SAW tidak panjang, hanya sampai di bawah, tidak sampai di bagian bawah daun telinga. Di riwayat yang lain dari Al-Barah bin Azib
beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang postur sedang, kedua pundaknya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua telinganya. Kemudian dari riwayat yang lain dari Qatadah, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Kemudian dari riwayat yang lain, nah ini mungkin riwayatnya agak aneh, bahwa Rasulullah itu ternyata pernah mengkuncir rambutnya bahkan sampai 4 kunciran. Ini jadi kalau ada yang nanti ada yang laki-laki sampai menguncir itu tidak berarti tidak juga menyerupai seorang wanita, karena ada yang memakruhkan untuk menguncir rambutnya itu. Kalau panjang dikuncir itu makruh, ada yang makruh, tapi tidak, ternyata ketika Rasulullah pun pernah menguncir rambutnya bahkan sampai 4 kunciran. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani binti Abu Talib. Ia berkata, Rasulullah tiba di Mekah pada Fatu Mekah, sedangkan rambutnya dijalin menjadi 4. Ini artinya ada 4 kunciran di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang dalam bahasan yang daurah kami juga menjelaskan bahwa ini sebenarnya tergantung dengan zaman juga. Ketika mungkin zamannya itu dianggap aneh laki-laki itu, atau mungkin di adat di salah satu wilayah itu yang tidak lazim dengan menguncir, ini juga jangan. Tapi sesekali, mungkin kalau sekali dan itu niatnya yang penting adalah niatnya kita mengikuti Rasulullah SAW. Mungkin boleh sekali dalam hidup kita memanjangkan rambut kita dengan niatan, jangan sampai salah niat, jangan biar terlihat keren dan lain sebagainya, tapi karena ingin mengikuti Rasulullah SAW. Mungkin sekali dalam hidup kita memanjangkan dan bahkan sampai menguncirnya, itu sunnah juga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah Suhaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak bercerita kepada kami dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitakan kepada kami dari Ibnu Abbas, pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut beliau bergurai. Saat itu orang-orang musyrik merapikan rambut mereka, sementara ahlul kitab selalu membiarkan rambut mereka tergerai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merapikan rambutnya. Artinya apa? Awalnya itu karena ahlul kitab itu terbiasa dengan menggerai rambutnya, agak memanjangkan rambutnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikutinya. Tapi kemudian setelah ada perintah dari Allah untuk merapikan rambutnya, maka beliau pun merapikan rambut beliau. Kemudian dari riwayat yang lain ini disebutkan juga dari Ummu Hani, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 jalinan rambut. Ini artinya Rasulullah juga pernah menguncir rambutnya sampai 4. Itu bab tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah cara bersisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 5 hadis bagaimana cara bersisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai bersisir pun kita bisa mendapatkan pahala sunnah dengan kita mengikuti cara bersisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan ketika kita bersisir, dengan kita sudah mempelajari ini, ketika kita bersisir, kita niatkan cara menyisir kita itu sama dengan cara menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kita untuk mempelajari kitab ini adalah kita semakin banyak tahu bagaimana kesahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kehidupan ini adalah bagaimana sebanyak apa kita bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebanyak itu pula rahmat Allah ketika kita melakukannya dengan kita berniat melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak keberkahan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Baik yang tentang
bab bersisir Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ada 5 hadis. Ishaq bin Musa al-Ansari bercerita kepada kami, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku sering menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu aku sedang haid. Ini artinya apa? Menyisir rambut suami itu sunnah ya ibu-ibu. Jadi pulang itu kita sisir. Pak Gun, bentar lagi Pak Gun ada Pak Gun ya? Bentar lagi masuk apa? Kerja ya Pak Gun ya? Jadi minta disisirin Pak, tapi jangan bablasan Pak, nanti nggak kerja Pak. Minta disisirin Pak. Ini sunnah juga yang di Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu menyisir rambut Rasulullah SAW. Biasanya kita apa mencabut uban ya. Kalau istri saya kadang suka nyabutin mbak saya, padahal ini bukan sunnah ya. Padahal ini juga dimakruhkan sebenarnya, mencabut uban. Kalau nyisir kayaknya ya udah pernah juga sih kayaknya. Cuman saya juga belum tahu kan bahwa itu sunnah. Setelah saya mempelajari ternyata menyisir rambut suami dan mungkin juga mengambil dari ibarat itu kita menyisir rambut istri mungkin juga akan sunnah juga. Tapi di sini yang disebutkan adalah menyisir rambut suami itu sunnah. Maka tapi jangan biasanya kita mencabut uban suami itu sebenarnya dimakruhkan karena nanti uban itu akan menjadi cahaya di hari akhirat nanti. Maka kayaknya Masya Allah bagus nanti cahayanya berkilau bagus. Bagus kayaknya sudah meninggalkan dunia hitam nih, udah mulai putih. Saya juga udah banyak Pak putihnya Pak. Mudah-mudahan ini yang akan menjadi menjadi cahaya. Dekat-dekat pohon jambu jadi begini Pak efeknya ya. Jadi ini mudah-mudahan ini yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa uban itu akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Maka ini mudah-mudahan uban yang tumbuh di rambut kita ini akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu hadis yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran adalah menyisir rambut suami itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua adalah Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waki memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi bin Sabih memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Abban, yakni Ar-Rishaqi dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaки rambutnya. Nah, ini meminyaки rambut ini juga sunnah. Tapi sekali lagi harus diniatkan dari sekarang ketika saya menggunakan minyak rambut ini karena saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kelihatan rapi. Ya rapi juga boleh, karena itu rapi juga Rasulullah juga suka rapi. Allah mencintai Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka kita juga meniatkan ketika kita menggunakan minyak rambut, kita berniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Juga menyisir janggutnya. Ini Pak Andika nih yang bisa menyisir rambut. Kalau janggut, kalau saya nggak bisa disisir karena dikit. Dan menutupi kepalanya dengan kain setelah diberi minyak, sampai-sampai pakaian beliau seperti pakaian penjual minyak. Ini artinya saking sering beliau sering sekali meminyaki dan ditutup rambut beliau dengan kain. Ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah yang kita bisa amalkan adalah meminyaki rambut dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir dan mengenakan sandal. Nah, ini 3 sunnah yang kita bisa lakukan adalah ketika bersuci itu mendahulukan sebelah kanan. Kita juga sudah pelajari tata cara berwudu. Jadi kadang kalau saya masih ketemu dengan ini juga bisa diamalkan. Kalau ketika kita bertemu dengan teman kita atau saudara kita yang masih wudunya itu ketika biasanya tangan kanan dulu terus kiri, kanan lagi kiri lagi, kanan lagi kiri 3 kali. Itu kurang tepat seperti itu. Jadi kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Kaki pun seperti itu dulu. Kanan dulu 3 kali, kiri itu 3 kali. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini juga disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwa
Rasulullah menyukai sebelah kanan dulu ketika bersuci, menyisir. Nah, kita mulai dari sekarang menyisir itu kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Dan juga ketika mengenakan sandal. Nih kita mengenakan sandal, nanti kita pulang juga bisa langsung kita praktekkan. Bersuci dari sebelah kanan, menyisir dari sebelah kanan, juga mengenakan sandal, juga mengenakan pakaian. Kita juga disunahkan untuk kita sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Syam bin Hisan, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kami untuk merapikan rambut secara berlebihan, kecuali hanya sesekali. Ini juga disunahkan. Rasulullah ternyata hanya sesekali saja merapikan rambut. Tapi mungkin kalau Pak Hadi sering ketemu klien gitu ya, kalau butuh rapi juga memang itu kita mengambil sunnah yang lain karena rapinya itu, indahnya itu. Tapi beliau menyampaikan bahwa beliau juga melarang terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita kan gitu, pengen kemana ngaca dulu gitu. Ntar ketemu biasanya mau masuk mall gitu, ketemu mobil ngaca lagi, nyisir rambut gitu. Jadi terlalu berlebihan seperti itu juga tidak disunahkan, tidak boleh gitu. Jadi kalau sudah merapikan ya sekedarnya saja merapikan, tidak baru berjalan sebentar dirapikan lagi, tidak seperti itu. Kemudian di hadis yang kelima dari Humaid bin Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyisir rambutnya sesekali. Ini juga disampaikan sesekali. Kemudian bahasan selanjutnya ini 5:30, tadi dimulai jam 5:30. Satu bahasan lagi. Ada 8 hadis tentang uban. Ini kayak Pak Handika sudah hatam nih. Oh, beli kitabnya. Ini kadang-kadang kalau baca gini nggak sabar ya. Kalau kadang-kadang yang bikin nggak sabar itu dari sahabat Nabi, dari lagi itu panjang. Kita kadang-kadang nggak sabar gitu. Kadang-kadang juga kalau tidak kita mengikuti orang itu, ini maksudnya apa sih hadisnya ini maksudnya apa? Perkataan ini maksud kalimatnya apa sih gitu. Makanya pentingnya kita tidak hanya sekedar baca tapi mengikuti misalnya kajian, jadi kita tahu maksudnya itu ini loh. Ini yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari kajian kita pada pagi ini. Sekali lagi kurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, tapi setebal-tebal ikan pasti masih ada durinya. Maka ketika hanya mohon maaf, saya juga mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika mungkin hanya sedikit sekali yang bisa diambil daging dari apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dengan sedikitnya itu kita bisa mengambil keberkahan, kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan, kesaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Haman memberitahukan kepada kami dari Qatadah. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya yang beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian, hanya beberapa helai saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya yang putih dengan daun pacar dan khatam. Ini artinya apa? Boleh mewarnai rambut kita yang beruban, tapi tidak boleh warna hitam. Nanti ada tidak boleh diwarnai dengan warna hitam. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Anas, beliau berkata, aku menghitung dari kepala Rasulullah dan jenggotnya hanya ada 14 helai rambutnya yang berwarna putih. Artinya bukan 14 juga, tapi artinya ya sedikit uban Rasulullah SAW itu. Ada uban, beliau beruban tapi tidak banyak, hanya sedikit. Ini diibaratkan adalah 14 helai rambut beliau yang beruban. Kemudian yang selanjutnya adalah Syubah memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb,
Beliau berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia menjawab, apabila beliau telah meminyaki rambutnya, maka ubannya sama sekali tidak kelihatan. Ini Rasulullah meminyaki rambut beliau. Namun apabila beliau tidak memakai minyak, maka ubannya kelihatan hanya sedikit. Ini uban Rasulullah hanya sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Ibnu Umar, beliau berkata, uban di kepala Rasulullah itu sekitar 20 helai yang berwarna putih. Ini artinya juga bukan 20 helai, artinya adalah sedikit. Kemudian yang selanjutnya dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Abu Bakar pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Rasulullah SAW bersabda, surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, surat Idza Syamsu Kuwirat yang menyebabkan aku beruban. Ini artinya apa? Kalau dibilang kalau beruban itu semakin karena pikiran, ternyata benar. Rasulullah SAW kepikiran tentang isi kandungan surat Hud, surat Waqiah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, surat Idza Syamsu Kuwirat. Itu kepikiran dengan kandungannya, maka beliau itu sampai beruban. Maka kita sudah tahu sini yang paling banyak masalahnya siapa? Coba lihat kanan kiri. Yang banyak pikiran. Coba lihat. Ini ya, tapi katanya bercahaya ini bercahaya apa yang kita? Cahaya di akhirat nanti. Cahaya ya Pak, ya Masya Allah nanti bagus. Nanti kalau di akhirat paling kelihatan cahayanya ya ini, Masya Allah. Ini tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga udah banyak ubannya. Berarti, tapi mending ya bagus ya. Mending banyak pikiran daripada nggak punya pikiran ya bagus. Kalau udah nggak punya pikiran udah repot. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Abu Juhaifah. Beliau berkata, para sahabat pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami melihat Anda telah beruban. Rasulullah bersabda, surat Hud dan beberapa surah sebangsanya telah menyebabkan aku beruban. Ini adalah hadis serupa dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis selanjutnya, Ali bin Hujair bercerita kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Safwan memberitakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Iyad bin Laqit Al-Ajli, dari Abu Ramthah Taimum Rabbab, beliau berkata, aku menghadap Nabi bersama anakku, kemudian aku menunjukkan Rasulullah kepada anakku dan berkata, inilah Nabi Allah. Beliau mengenakan 2 helai pakaian hijau. Beliau memiliki rambut yang telah beruban dan uban beliau berwarna merah. Ini sunnah juga kita memakai pakaian berwarna hijau. Tapi kembali kalau kita memakai pakaian warna hijau itu kita niatkan juga mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu kesukaan Rasulullah adalah pakaian berwarna putih dan juga hijau. Itu adalah salah satu warna kesukaan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir mengenai uban, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Suraid bin An-Nu'man memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb, beliau berkata, pernah dikatakan kepada Jabir bin Samurah, apakah di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ubannya? Beliau menjawab, rambut Rasulullah tidak beruban kecuali di belahan rambutnya yang tertutup minyak rambut ketika beliau memakainya. Artinya ini juga beliau beruban tapi uban beliau tidak banyak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan beberapa sunnah Rasulullah SAW yang kita bahas pada pagi hari ini kita bisa praktekkan, kita bisa amalkan
dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kita untuk semakin memperbanyak mempelajari sunnah Rasulullah SAW, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin meningkat, dan ujungnya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW akan semakin cinta kepada kita dan keluarga kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila dalam saya menyampaikan ada banyak yang salah, ada banyak yang kurang tepat. Saya mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam Astagfirullahaladzim, yang tadi disampaikan oleh Nadila, kita tahu beberapa hal yang keseharian kita sebenarnya kita lakukan, tetapi belum tahu makna dan apa yang biasa dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan dengan yang kita lakukan setiap hari itu pasti ada hikmah, terus ada pahala yang ada dalam kegiatan kita. Cuma memang kita tidak tahu secara detailnya dengan kegiatan seperti ini, tarif seperti ini, setidaknya kita menjadi tahu dan kita menjadi gambaran amalan kita keseharian. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan itu Pak Ustaz. Aduh. Betul. Astagfirullah. Baik, terima kasih Pak Agus. Langsung saja. Tadi terkait uban. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan uban nambah adalah mikirin kenapa saya ubanan. Oleh karena itu jangan dipikirin uban. Biarkan saja numpuk. Ini Bapak Ibu sekalian, satu saja bahwa yang saya rasakan gini Pak, yang saya rasakan kalau kita ingin menambah kecintaan sekaligus menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah dengan banyak-banyak mempelajari, membaca kajian-kajian atau kitab-kitab yang seperti ini gitu kan ya. Jadi kita akan kelihatan gitu. Jadi beda rasanya ya. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Ustadz Endar sebelumnya, saya juga selain membaca hadis itu di sampingnya atau di setelahnya saya menyisihkan waktu juga untuk membaca sirah, sejarah. Itu kalau Bapak Ibu mempelajari bagaimana Rasul diuji kesabarannya, maka kalau ujian-ujian itu tertimpa kepada kita, kita pasti tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Jadi dari situ kita muncul rasa keharuan, kecintaan. Nah, itu yang kenapa kita perlu belajar. Dan hal inilah yang menjadi kita berbeda dengan umat yang tidak beriman kepada Rasul. Karena mereka tidak tahu. Kalau kita tidak mau pelajari, Masya Allah, berarti kan kita mirip dengan mereka gitu. Oleh karena itu, maka kita harus memperkuat itu. Misalnya pernah saya menyaksikan, bukan membaca pendek ya, dalam sirah tarikh yang kita baca itu yang 400 halaman itu, yang di situ diceritakan bahwa ketika Rasul Rasul menyampaikan dakwah kepada masyarakat kafir Quraisy waktu itu, Rasul ketika bercengkrama dengan istrinya, tiba-tiba salah satu anaknya, kalau salah itu Zainab, dia nangis. Wahai ayah, aku hari ini disuruh pulang oleh suamiku karena aku sudah dicerai. Masya Allah kan? Ya, sedih banget kita kalau punya anak kita sayang-sayang, tiba-tiba dibalikan oleh suaminya ke kita gara-gara dia beda prinsip dengan kita. Itu ujian pertama, Bu. Bagaimana kita sebagai ayah, kita melihat anak kita itu, anak kita yang kita saksikan, misalnya kalau kita lagi tidur, kayak kecil, kita kan suka haru ya.
Jadi momen-momen membuktikan kalau Bapak Ibu suka atau cinta sama anak, perhatikan kalau tidur. Kalau lagi tidur kita timbul sayang, ingin menjaga, itu rasa cinta. Tiba-tiba ada anak yang kita sudah piara dari kecil sampai gede, dianterin pulang, menangis. Kenapa? Diceraikan oleh suaminya. Ini pasti sakit hati gitu ya. Masya Allah. Nah ini, di situ pentingnya haru kita mempelajari sejarah Nabi supaya timbul rasa ini gitu ya. Timbul rasa ini. Termasuk misalnya Rasul juga diserang dengan berbagai ujian-ujian lain. Coba saya mau tanya, kita ini kan sepanjang hidup paling ngalamin ditinggal ayah, ditinggalkan meninggal ya, tinggal mati bahasa kasarnya. Ditinggal meninggal oleh ayah kita, ibu kita. Tapi kalau Rasul, semua jenis penderitaan yang namanya ditinggal wafat oleh semua orang yang dicintainya pernah. Kalau kita kan nggak semua ya. Rasul itu pernah ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh kedua ibu bapaknya, ditinggal wafat oleh sahabat-sahabat tercintanya. Jadi dari segi ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, Rasul itu hampir semuanya ngalamin. Jadi kebayang mental Rasul itu seperti apa. Betul kan? Seperti itu. Jadi ditinggalkan anak yang masih kecil, ditinggalkan istri tercinta, bahkan yang menyebabkan salah satu hal yang paling Rasul terkenang dengan Siti Khadijah adalah masa-masa ketika Siti Khadijah itu adalah menjadi saudagar terkaya dan hartanya habis ketika Nabi diboikot berserta Bani Hashim selama 3 tahun. Harta istrinya Siti Khadijah dengan harta sahabatnya Abu Bakar itu habis dalamnya. Sehingga Rasul itu begitu ada salah satu kakak dari Siti Khadijah datang mengucapkan salam ke rumahnya, langsung nengok Khadijah. Kebayang, disitulah kemudian yang menyebabkan Aisyah cemburu karena begitu terkenangnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Dan itu semua kesan itu tidak akan kita dapat feel-nya kalau kita tidak belajar sejarah, kalau kita tidak belajar tarikh gitu. Oleh karena itu sangat penting kajian-kajian seperti ini supaya timbul rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Bapak-bapak saya menerangkan. Jadi umat Islam itu harus dapat feel-nya, harus dapat rasanya supaya kita semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang uban tadi aja dulu. Baik lagi. Itu bukan uban tapi kebanyakan nongkrong di pohon jambu ya. Makasih. Baik. Tadi yang disampaikan